حول ولا قوة إلا بالله. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam atammanil akmalani ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu di Masjid At-Tauhid ya. Dan ini kunjungan pertama saya juga nih ke sini, terutama ke daerah sini ya. Alhamdulillah, saya juga senang banget bisa ketemu dengan antum semua di daerah ini ya, di tempat ini, di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberkahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang sabar meniti jalan kebenaran. Ya. Kenapa kita mesti sabar kalau meniti jalan kebenaran? Karena orang-orang yang benar-benar jujur hatinya untuk bisa mendapatkan kebenaran ya, itu betul-betul diperlukan kesabaran. Tidak semua orang yang berharap kebenaran dia dapatkan kebenaran, tidak ya. Ibnu Abbas pernah mengatakan, kam min muridil khairin lan yusibu. Betapa banyaknya orang yang mengharapkan kebenaran tapi tidak dapat. Makanya di sini kita bisa mengetahui bahwa kebenaran itu diperjuangkan. Kebenaran itu diperjuangkan. Mesti ada effort dari kita, ada usaha dari kita agar kita bisa dapat kebenaran. Kalau kita jujur usahanya sama Allah, pasti dapat. Ya, kalau jujur sama Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita mencari kebenaran, pasti dapat. Allah berfirman pada surat Yusuf ayat 90 mengatakan, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa lagi sabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka, orang-orang yang telah berbuat baik itu. Jadi kebenaran ya itu perlu diperjuangkan. Kita perlu ngaji nih, dari rumah datang ke sini ngaji agar tahu kebenaran. Mesti ada perjuangan. Tidak mungkin tidak memiliki perjuangan. Sama, mau yang perempuan, mau yang laki-laki, kebenaran yang kita harapkan butuh diperjuangkan. Kalau kita sudah berbicara tentang perjuangan, otomatis kita pasti berbicara tentang kesabaran. Karena pejuang sejati as-sabir, orang yang sabar. Pejuang sejati mereka yang sanggup sabar. Kalau mereka nggak sabar, mereka udah putar balik, nggak sanggup berjuang.
Itu para sahabat Nabi waktu mereka berperang dengan ribuan musuh di hadapan mereka, kalau mereka tidak sabar, mereka putar balik, bubar semua. Gak usah jauh-jauh ya, Mak. Kita pengajian duduk begini aja. Kalau kita nggak sabar, pulang kita. Aduh, pegel pulang. Oh, udah beres. Itu bukan pejuang berarti. Bukan pejuang. Karena nggak ada kesabaran. Yang namanya pejuang itu pasti ada kesabaran. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan keadaan ini gitu loh. Bahwa kebenaran itu diperjuangkan. Mesti ada perjuangan kita. Mesti ada usaha kita untuk bisa dapat kebenaran lalu kita amalkan. Ya. Dan alhamdulillah secara umum kebenaran yang berada di tengah-tengah kita nih lebih bisa atau lebih mudah kita dapatkan, terutama di Jakarta. Ya. Kalau kita pergi keluar kota aja, ya, itu kita mendapatkan ini kajian sunnah di mana gitu. Susah banget. Kalau di Jakarta alhamdulillah, ya, seminggu itu bisa setiap hari kalau kita mau ada. Bahkan bukan satu kali dalam satu hari, bisa 3 kali kalau kita mau ada di Jakarta. Beda sama kota lain, ya, beda sama kota lain. Sulit mencari. Kalau ada 1 pekan sekali, kalau ustadznya sehat, kalau ustadznya sakit, nggak ngaji berarti. Nggak ada cerita badal-badalan ustadz, nggak ada. Nggak bisa digantiin. Cuma 1, perginya jauh, ya. Jadi ada orang-orang yang kebenaran tuh sebenarnya mudah dia dapatkan, tapi perjuangannya nggak ada. Biar banyak kajian, ya, tapi malas datang. Dan ini di ahlu Jakarta ini merasakan ini sebagian. Kajian banyak, tapi datang malas. Saking banyaknya bisa tarsok deh. Datang besok juga ada lagi lah, udahlah. Ya, akhirnya batal, bubar dia nggak datang. Ya, fa'ala kulli hal jemaah sekalian bahwa kebenaran itu butuh diperjuangkan dengan kesabaran. Dan kajian kita pada pagi hari ini akan saya fokuskan tentang perjalanan satu orang hebat dalam meniti jalan kebenaran. Kesabarannya kita bisa tiru dari ceritanya. Ya, cerita dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Yang cerita ini direkomendasi langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi cerita ini Bapak-bapak sekalian dan juga ibu-ibu sekalian, ya, yang saya nukilkan itu dari riwayat Imam Ahmad. Cerita ini berasal dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas bilang, Salman Al-Farisi pernah menceritakan kepadaku biografi dirinya sendiri. Kenapa Salman menceritakan biografi dirinya sendiri kepada Ibnu Abbas? Ternyata direkomendasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menitipkan pesan kepada Salman Al-Farisi untuk share cerita kamu ke sahabat. Coba jemaah berpikir. Kalau sekaliber Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik butuh mendengar cerita hidupnya Salman, berarti kita lebih butuh untuk mendengar cerita hidupnya Salman. Karena apa? Ibrahnya banyak. Fabarakallahu fikum. Ibnu Abbas mengatakan, "Haddatsani Salman Al-Farisi hadithahu min fihi." Salman menceritakan kepadaku tentang ceritanya sendiri langsung dari lisannya dia. Salman cerita, "Kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan." Aku ini, kata Salman, aku ini orang Persia yang hidup di satu kota namanya kota Asbahan. Ya, di kota Asbahan, daerah Iran. Min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jai. Ada satu kampung di Asbahan namanya Kampung Jai. Nah, saya di situ. Di sini ada yang namanya Jai. Gak ada, aman ya. Jai, nama kotanya, nama desanya Jai. Wa kana abi dihqana qaryatihi, dan ayahku, ya, dihqan itu apa ya? Bukan ketua RT, lebih tinggi lagi dari ketua RT.
Ya, lagi lah RW masih kecil lah. Hah? Lurah lah ya, lurah itu kepala desa lah. Ya, kepala desa di situ. Bapaknya Salman tuh kepala desa di situ. Ya. Bapaknya kepala desa, wa kuntu ahabbu khalqillahi ilaihi, dan ayahku ini sangat cinta kepada aku, kata Salman. Falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi. Karena cintanya yang begitu besar kepada aku, kata Salman, saya dikurung di rumah. Gara-gara saking cintanya dikurung di rumah. Kama tuhbasul jariyah, sebagaimana seorang ayah mengurung anak perempuannya gitu. Kalau anak perempuan kan normal gitu loh, jangan keluar tuh normal. Ini laki dikurung, saya kata Salman. Dan kerjaan Salman waktu dikurung itu, wa ajhadtu fil majusiyah hatta kuntu qatanan nari alladhi yuqiduha. Kerjaan saya adalah menjaga api agar tidak padam. Dulu ya, di tempatnya Salman itu yang tersebar itu agama Majusi, agama penyembah api. Ya, agama penyembah api. Jadi Majusi itu ya, dia punya konsep ketuhanan. Konsep ketuhanannya selama ada cahaya berarti ada kebaikan. Ya, makanya api nggak boleh mati. Dia kalau hidup di zaman sekarang lampu nggak boleh mati mungkin. Ya, si api ini nggak boleh mati. Kerjaannya Salman jaga Tuhan, biar Tuhan nggak mati. Ya, nanti kalau udah mau mati dilemparin kayu bakar lagi atau sesuatu yang bisa bikin tetap hidup. Jadi mereka punya keyakinan selama masih ada api yang menerangi, berarti masih ada kebaikan di permukaan bumi. Gitu. Kalau apinya mati, ini tanda bahaya berarti. Makanya Salman ditugaskan oleh ayahnya untuk menjaga itu. La yatrukuha takhbus sa'at, tidak boleh ditinggalkan sedikit pun. Ya, wa kanat li abi dhai'atun 'azimah. Selain itu, selain kepala desa, bapaknya Salman Al-Farisi ini, beliau ini punya kebun-kebun yang banyak. Ya. Di satu waktu, ayahnya Salman ini yang selalu mengurung Salman ini sibuk banget tuh hari. Sibuk banget. Sedangkan dia harus ada satu kebun yang dilihat atau yang dikerjakan lah. Di hari itu jemaah, pertama kalinya ayahnya Salman datang kepada Salman lalu bilang, "Ya bunai, inni qad shughiltu fil bunyan hadzal yawm 'an dhai'ati, fadhhab fatalli'ha." Nah, bapak hari ini sibuk. Ya, banyak kerjaan. Tolong kamu lihat kebun kita yang ada di sebelah sana gitu. Ini pertama kali. Perintah pertama Salman boleh keluar dari kurungan di rumah itu. Wa amarani fiha bi ba'dhi ma yurid fa kharajtu uridu dhai'atah. Antum coba pahami bagaimana keadaan Salman waktu itu. Dia nggak pernah keluar, nggak punya IG, nggak pernah lihat YouTube, ya, nggak pernah lihat dunia luar gitu. Dikurung aja sama bapaknya, jaga Tuhan tadi, jaga api. Sampai akhirnya Salman tuh pergi. Ya, Salman radhiyallahu anhu pergi ingin ke kebun tersebut. Famarartu bi kanisatin min kanaisin nasara. Nah, ini dia awalnya. Salman lagi jalan lewat satu gerejanya orang Nasrani di situ. Ya. Begitu dilihat, fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun, kata Salman. Aku dengar mereka tuh ada suara-suara yang begitu kencang dalam keadaan mereka sholat. Jadi mereka sholat. Karena sholat itu memang bukan diawali dari dibawa oleh Nabi Muhammad SAW saja. Enggak, sebelumnya sudah ada sholat dengan cara-cara mereka. Mereka sholat, kata Salman. Ya, wa kuntu la adri ma amrun nas li habsi abi iyaya fi baitihi. Dari situ enggak ngerti Salman. Kenapa sih harus dikurung terus sih? Akhirnya apa yang dilakukan Salman? Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu 'alaihim anzur ma yasna'un." Pasti penasaran, orang enggak pernah keluar baru pernah keluar hari itu. Akhirnya masuklah Salman ke gereja tersebut. Kegiatan Salman cuma satu, ngelihat aja. Udah duduk lihat udah Salman. Mereka ada yang sholat lah, ada yang beribadah ini dan itu di gereja tersebut. Falamma ra'aituhum a'jabani salatuhum, kata Salman. Dan ini kelurusan fitrahnya Salman.
Jadi Salman begitu ngelihat mereka beribadah, ya, Salman tuh, dan ini maksudnya Nasrani waktu itu masih menjadi agama yang paling lurus di antara mereka. Ya. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "A'jabani salatuhum." Saya benar-benar kagum dengan salatnya mereka. Wa raghibtu fi amrihim, dan saya pengen banget ikut dengan mereka nih. Nah, lihat. Ini jiwa laki-laki yang dikurung terus. Begitu keluar pengen ikut dengan mereka. Wa qultu hadza wallahi khairun min ad-din alladhi nahnu alaihi. Demi Allah, kata Salman, ini agama lebih baik daripada agama saya sekarang. Fa wallahi ma taraktu hatta gharibat asy-syams. Maka demi Allah, saya tidak akan meninggalkan mereka sampai menjelang waktu malam, kata Salman. Jadi Salman nongkrong di situ. Tugasnya tadi apa? Kebun. Jadi nongkrong di gereja. Ya, nongkrong di gereja sampai malam lagi, menjelang malam lagi, kata Salman. Antum bayangin bagaimana perasaan ayahnya. Nitipin baru sekali-sekalinya, cuma sebentar ke kebun, balik udah. Ini malah nggak pulang-pulang Salman. Wa taraktu dai'ata abi wa lam atiha, dan saya meninggalkan kebun ayahku dan saya tidak mendatanginya. Sampai akhirnya saya tanya kepada orang-orang yang ada di gereja, aina aslu hadzal din? Agama yang kamu lakukan ini dari mana asalnya? Mereka bilang bisyam, di Syam adanya. Salman enggak tahu. Thumma raja'tu ila abi wa qad ba'atha fi talabi wa shaghaltuhu an 'amalihi kullih. Akhirnya sudah menjelang malam pulang Salman ke rumah. Itu kata Salman, bapakku udah ngirim banyak orang untuk nyari diriku ada di mana. Ya udah panik, khawatir ayahnya. Falamma ji'tuhu, saat aku datang, bapakku tanya, "Aina kunt? Alam akun ahidtu ilaika ma ahidtu?" Salman, kamu kemana? Bukankah kamu telah berjanji kepadaku untuk datang ke kebun lalu kembali? Kata Salman, ya abadi. Wah, kata Salman, aku tadi keluar mau ke kebun, tapi aku melewati satu gereja yang di dalamnya mereka sholat. Fa'ajabani ma ra'aitu min dinihim. Ini dia bahaya. Aku kagum banget dengan agamanya mereka. Ini di sini ayahnya ini panik. Ya. Ini jangan sampai Salman ini kena syubhat lah. Kena syubhat orang-orang yang ada di gereja. Fa wallahi ma ziltu indahum hatta gharabatis syams, dan saya tidak beranjak sama sekali sampai terbenam matahari dan saya sekarang pulang. Apa kata ayahnya? Nak, laisa fi dzalika din khair. Nak, jangan salah. Agama itu yang kamu lihat itu tidak ada kebenaran dan kebaikan sama sekali. Bagaimana ayahnya tuh mengcover Salman, ini bahaya. Salman sudah memuji ibadahnya mereka. Apa kata Salman? Kalla wallah, enggak Pak. Hum wallahi khairun min dinina. Demi Allah, agama mereka lebih baik daripada agama kita. Ayahnya ya, itu dari awal udah ngurung Salman. Sekalinya dikeluarin pulang bawa syubhat gitu. Ya. Fakhafani, kata Salman, ayahku benar-benar khawatir denganku. Kalau tadi dikurung di rumah aja, sekarang kakiku diikat dengan ikatan besi, kata Salman. Ya, faja'ala fi rijlayya qaidan thumma habasani fi baitihi. Nah, saat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu di rumah tersebut, ya, karena Salman pikirannya kemana? Salman tuh pikirannya kepada orang-orang Nasrani tadi. Salman pengen banget ikut dengan mereka karena kepedulian Salman kepada agama begitu besar. Wa ba'athtu ila an-nasara, dan Salman akhirnya memerintahkan salah satu bawahan ayahnya untuk mendatangi gereja tersebut. Kamu datang ke sana, ya, terus kabarin kapan mereka akan kembali ke Syam gitu. Akhirnya orang itu datang dan ngabarin kepada Salman bahwa mereka akan ke Syam setelah mereka berbelanja dulu. Nah, belanjanya itu lewat rumah Salman. Pada saat mereka belanja tuh, bergerombol gitu orang Syam, Salman lihat tuh, wah ini dia nih, ini orang-orangnya nih. Salman suruh lagi pesuruhnya, kapan balik? Kalau mereka udah mau balik ke Syam, kabarin saya, kata Salman. Akhirnya kembali mereka. Ya, orang yang dipesuruh oleh Salman ini kepada orang Syam tersebut bilang, kamu kapan balik? Saya akan kembali ke Syam di tanggal sekian misalnya.
Setelah itu, Salman dikasih tahu, mereka akan kembali ke Syam di waktu sekian. Salman di situ berusaha untuk melepaskan rantai dari ikatan bapaknya tersebut. Akhirnya terlepas, ya. Akhirnya Salman Al-Farisi bergabung dengan rombongan Syam tersebut yang sudah siap-siap ingin pergi kemana? Ke Syam. Kabur dia dari rumah. Ya, Salman kabur dari rumah. Sampai di mereka tuh, ya. Salman radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada mereka, "Aku ingin ikut bersama kalian ke Syam." Ya, orang Syam oke-oke aja. Anak kepala desa ikut nggak ada masalah. Ikut dia udah masalah. Ke Syam ya, Pak. Ini Salman di mana tadi? Daerah Iran, di Asbahan. Ya, Salman buta nih, nggak tahu nih Syam di mana, kayak gimana keadaannya, ya. Di zaman dulu mau lihat di mana? Mau lihat Google Earth nggak mungkin. Ya. Nggak bisa dia tahu Syam itu di mana gitu. Nggak tahu dia. Keadaannya seperti apa juga nggak ada informasi sama sekali. Yang Salman inginkan cuma satu, pengen belajar agama Nasrani. Udah itu. Datang ke Syam. Nyampe di Syam, Salman mengatakan, "Man afdal ahli hadha din?" Itu Salman. Yang paling baik di sini siapa? Orang paling baik di daerah Syam ini siapa? Akhirnya orang-orang bilang, "Al-usquf fil kanisa." Tuh, ada pendeta di gereja, itu orang baik di situ. Udah, kamu masuk situ aja. Faji'tuhu, datang kata Salman. Saya datang kepada dia dan saya bilang, "Fa inni raghibtu fi hadzal din." Saya nih kagum banget sama agama kalian nih. Bagaimana jika saya tinggal sama kamu, berkhidmat kepadamu, beribadah di sini bersamamu? Kata Salman. Lihat. Jadi ini keinginan fitrahnya Salman untuk bisa beragama dengan baik, jemaah. Si pendeta ini bilang, "Silahkan." Akhirnya Salman tinggal di situ. Ternyata jemaah sekalian, ketulusan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk bisa beragama dengan benar harus menemui hal yang pahit. Pendeta yang dikatakan orang terbaik itu ternyata rajulun su', orang yang busuk hatinya. Senantiasa memerintahkan orang-orang untuk sedekah dan infak. Tapi sedekah dan infaknya tersebut dia taruh sendiri untuk hartanya dan tidak diberikan kepada fakir miskin. Tuh. Masalahnya yang tahu kasus ini cuma Salman. Ini masalahnya. Pendatang di kampung tersebut tahu kasus besar. Orang-orang di masyarakat seluruhnya mempercayai bahwa orang terbaik di antara kita yaitu pendeta di situ. Sampai di hari, ya, dan Salman ini udah sebel banget sama dia nih. Sampai di hari di mana orang tersebut wafat, pendeta tersebut wafat, orang-orang satu kampung sedih. Pendetanya wafat. Mereka ingin menguburkan pendeta tersebut. Sebelum mereka menguburkan pendeta tersebut, Salman akhirnya radhiyallahu taala anhu memberikan pengumuman kepada mereka. Kata Salman radhiyallahu taala anhu, ya, orang ini, kata Salman, ya, "Inna hadza kana rajulun su' ya'murukum bisadaqah wa yurghibukum fiha fa idza ji'tumuhu bihak tanazaha li nafsihi wa lam yu'til masakin minha syai'an." Kata Salman, tolong masyarakat semuanya dengar. Orang yang akan kita kuburkan ini orang buruk, kata Salman. Dia selalu memerintahkan kalian untuk bersedekah, sedangkan uang sedekahkan kalian justru dikumpulkan sendiri olehnya, memperkaya diri sendiri. Dia makan uang umat, kata Salman. Ini kabar untuk masyarakat sekitar sangat mengagetkan. Orang yang terbaik ternyata maling. Ya, apakah mereka percaya? Tidak. Mereka tentu nggak percaya. Ini pertama, Salman pendatang. Kedua, yang dikoreksi sama Salman, yang dikritik sama Salman, itu adalah orang terbaik di antara mereka. Masyarakat sekitar mengatakan, "Wa ma ilmuka bidzalik?" Apa buktinya? Apa buktinya kalau orang ini telah mengambil harta-harta kami? Kata Salman, "Kalian ikut sama saya." Ikutlah mereka sama Salman. Ya, masuk ke gereja tersebut, tepatnya di tempat di mana sang pendeta busuk tersebut menyimpan hartanya. Terdapat 7 peti yang isinya seluruh apa yang telah disedekahkan masyarakat kepadanya. Di situ semuanya kecewa besar.
marah besar. Tadinya mau dikuburkan, akhirnya disalib dan dirajam. Lihat, marah mereka. Dan akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bingung. Saya udah jauh-jauh ke Syam, mau pulang lewat mana? Bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Mau lewat mana, kata Salman? Mau naik apa? Bingung Salman. Ini gimana keadaannya? Akhirnya orang-orang di masyarakat tersebut menganggap bahwa kita tetap harus taruh satu orang pendeta di gereja ini. Harus ditaruh. Akhirnya dipilihlah orang terbaik di antara masyarakat tersebut yang kiranya punya fokus kepada agama. Diambil satu orang ini untuk tinggal di gereja, jadi pendeta di sana. Nah, orang yang kedua ini, Salman lamar lagi gitu. Saya boleh nggak tinggal di sini sama Anda, sholat sama Anda, berkhidmah kepada Anda? Kata Salman, boleh. Ya, silahkan. Akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu hidup sama orang tersebut. Untuk gurunya yang kedua, coba Salman mengatakan, "Fama ra'aitu rajulan la yusallil khamsa ura annahu afdal minhu azhadu fid dunya wala arghabu fil akhirah wala ad'abu lailan wa naharan minhu." Kata Salman, saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih baik daripada pendeta ini. Alhamdulillah, gurunya jujur ini. Ya. Guru yang kedua jujur, baik orangnya, zuhud orangnya, fokus terhadap akhirat, ya. Fa ahbabtuhu hubban lam uhibbuhu min qablihi wa aqamtu ma'ahu zamanan. Dan aku sangat sayang banget sama dia, kata Salman. Dan akhirnya saya tinggal bersamanya beberapa waktu. Tidak lama kemudian hadaratul wafah, kata Salman. Tapi pendetanya udah tua gitu loh. Udah sakit-sakitan, hampir-hampir nih maut udah menjemputnya. Pada saat itu Salman datang kepada pendeta tersebut. Ya. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Aku sangat sayang kepadamu wahai pendeta. Namun sekarang kita bisa lihat kamu udah tua gitu ya." Ini bukan ngatain ya, maksud Salman ngasih tahu keadaan aja. Kamu nih udah tua, udah sakit. Saya khawatir kebersamaan kita nggak lama gitu. Apa kata Salman? "Fama ta'muruni, kepada siapa kamu merekomendasikan aku untuk datang? Aku mesti belajar kemana?" Lihat, tuh paham gimana keinginan kuatnya Salman. Ini udah di Syam, udah 2 kali nih. Ya, guru pertama yang busuk itu mati. Ini sekarang yang baik juga mau mati nih udah. Udah dikit lagi wafat. Apa kata gurunya? "Ai bunai wallah, ma a'lamu ahad al-yawma 'ala ma kuntu 'alaihi." Nah, demi Allah, saya tidak tahu ada orang yang keyakinannya sama dengan saya. Ya. Walaqad halakan nasu wa baddalu. Manusia udah pada wafat dan mereka telah mengubah agama. Nih tandanya bahwa ini Nasrani asli. Yang lain mayoritasnya Nasraninya rusak sudah. Ini dia masih asli. Nah, Salman nyari orang yang masih asli. Ya, ini generasi salaf dari Nasraninya gitu. Ya, masih salaf banget gitu, masih murni gitu. Wa taraku aktsar ma kanu alaihi illa rajulan bil Musil. Kata gurunya Salman, tapi hanya ada satu orang yang saya ketahui. Dia berada di Musil. Musil di mana jemaah? Hah? Mosul di Irak kalau di sini. Daerah Irak. Ya. Ini di Syam Salmannya. Ya, di Syam dia. Wa huwa fulanun fa huwa ala ma kuntu alaihi falhaq bihi. Kalau kamu mencari orang yang sama dengan saya, datang ke Mosul sana. Datang enggak kira-kira Salman? Datang. Dan kita di waktu Salman itu kita enggak bicara tentang adanya mobil, motor, pesawat, kereta, tentu tidak. Yang paling mewah kuda, udah paling mewah. Kuda ini kalau kepanasan, kalau panas ya kepanasan, kalau hujan ya kehujanan. Paling mewah itu kalau kita katakan Salman punya kuda. Atau unta, itu juga kalau kita katakan Salman punya unta. Namun kalau Salman dari Syaba, dari Asbahan tadi nggak bawa apa-apa, kemungkinan besar Salman jalan kaki coba.
Gak tahu kita berapa lama Salman jalan kaki. Falamma mata wa ghayyib lahiqtu bi sahibil Musil. Sampai Salman ke Musil. Sampai di Musil, akhirnya Salman menemukan orang yang dimaksud oleh gurunya tadi. Datang Salman kepada guru tersebut yang ada di Mosul di Irak. Lalu Salman mengatakan, inna fulanan awsani inda mautihi an alhaqa bik. Sesungguhnya guruku si fulan yang ada di Syam merekomendasikan dirimu agar aku bisa datang dan berguru kepadamu. Ya. Faqala li aqim indi. Silahkan tinggal sama saya, kata gurunya. Ini berarti guru yang ketiga. Guru yang ketiga ini, kata Salman, fawajadtuhu khaira rajulin ala amri sahibihi falam yalbath an mat. Kata Salman, aku mendapatkan guruku ini yang terbaik, alhamdulillah. Dia tidak dikecewakan lagi. Benar gurunya yang ketiga. Falamma hadarathul wafah, tapi lagi-lagi gurunya udah tua. Baru Salman beberapa lama sama guru dia yang ketiga tersebut, gurunya sudah hampir-hampir menjemput maut, jemaah. Ya Allah. Udah jauh-jauh ke Mosul, ke Irak, jalan kaki, nyampe di situ cuma sebentar. Apa yang Salman katakan kepada gurunya yang ketiga? Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Ma ta'muruni?" Kamu wasiatkan aku kepada siapa? Saya ingin belajar. Kata gurunya ini, gurunya mengatakan, bunai, wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa rajulan binasibin. Nah, saya nggak tahu. Kalau kamu tanya di daerah Mosul di Irak, aku tidak mendapatkan adanya orang yang sama keyakinannya denganku. Ya Allah. Jadi dia udah jauh-jauh ke Mosul, ketemu satu guru wafat, satu-satunya ternyata. Gak ada gantinya. Gurunya bilang, kalau kamu ingin menemui orang yang sama keyakinannya denganku, orang itu ada di Nasibin, wa huwa fulanun falhaq bihi. Ada di satu tempat namanya Nasibin. Di mana Pak Nasibin? Wallahu a'lam. Nasibin itu sepertinya di daerah Aljazair. Masuknya apa sih? Afrika ya, Aljazair. Masuk ke Afrika. Antum bayangin gimana Salman harus berjalan. Kalau mau ke sana tadi ya. Jalan enggak Salman? Jalan. Ini dia orang. Jalan Salman. Dia udah lepas dari Asbahan. Dia udah meninggalkan ayahnya, meninggalkan kemewahan hidupnya, yang ayahnya kepala desa, ditinggal sama Salman. Untuk apa? Saya pengen cari kebenaran dalam agama. Dan di sini kita belajar sabarnya Salman. Bukan kajian di tempat Jakarta Utara 1, Jakarta Timur 1, Selatan 1, bukan. Ini dari Irak mesti ke Aljazair. Ini nggak tahu berapa perjalanan Salman, berapa lama, wallahu a'lam. Falamma mata wa ghayyib lahiqtu bi sahibi Nasibin. Saya sampai ke Nasibin, kata Salman, saya cari orang tersebut, ketemu. Faji'tuhu fa akhbartuhu khabari wa ma amarani bihi sahibi fa aqim 'indi fa aqamtu 'indah. Saya datang ke orang tersebut, saya minta lagi saya tinggal di situ. Di approve. Boleh tinggal bareng, dan saya mendapatkan orang ini orang terbaik, kata Salman. Fa wallahi ma labitha an nazala bihil maut. Tapi lagi-lagi baru sebentar sekarat orang yang guru Salman yang ke berapa berarti? 4. Ya, lihat perjuangan Salman. Sekarat, datang jauh-jauh ke Nasibin, datang sebentar aja, lalu kemudian orangnya apa? Sekarat, mau wafat. Begitu mau wafat, Salman tetap dengan fokusnya untuk mencari kebenaran. Kata Salman kepada gurunya, ya fulan, inna fulanan kana awsa bi ila fulan, thumma awsani bi fulanan ilai. Wahai guruku, dahulu aku dari Asbahan, kemudian aku pindah ke Syam, dari Syam aku diperintahkan untuk ke Mosul, dari Mosul aku diperintahkan kepadamu. Sekarang sepertinya kebersamaan kita tidak lama, kata Salman. Siapakah yang engkau rekomendasikan untukku? Kamu wasiatkan aku untuk kemana?
Itu mendengar ucapan gurunya Salman di sini. Bunai, wallahi ma na'lam ahadan baqiya ala amrina amuruka an ta'tiyah. Nah, demi Allah, saya tidak mengetahui adanya satu orang yang bisa engkau datangi dan berguru di sana. Gak tahu. Orang ini gak tahu. Illa rajulan bil Amuriyah fa innahu ala mithli ma nahnu alaihi, kecuali seseorang dari daerah Amuriyah. Di mana lagi Amuriyah? Tapi Salman udah bolak-balik nggak ada ke Indonesia sama sekali. Ada apa Indonesia waktu itu? Amuriyah, wallahu a'lam, itu sudah mulai masuk daerah Eropa. Ya, mungkin daerah Turki dan ke sana ke Eropa, ya. Fa innahu ala mithli ma nahnu alaihi, kata gurunya Salman, dia tuh satu orang itu yang sama keyakinannya dengan saya. Fa in ahbabta fa'ati, kalau kamu mau datangin dia. Akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pergi ke Amuriyah dari Afrika masuk ke benua Eropa. Allahu Akbar. Masuk ke Eropa. Ketemu dengan orang tersebut, ya, fa aqamtu ma'a rajulin ala hadi ashabihi wa amrihim wa iktasabathu hatta kana li baqaratun wa ghunaimah. Tapi nih Pak, yang di Amuriyah nih, daerah Eropa ini beda cerita. Yang di Amuriyah Salman belajar sama dia, plus kata Salman, saya kerja di situ. Ya, awalnya mungkin kerja sama orang, kemudian Salman tuh jadi peternak, punya banyak sapi, punya banyak kambing. Lagi belajar terus kerja, belajar kerja, gitu terus Salman. Ibadah belajar kerja, ibadah belajar kerja, hanya itu yang difokuskan oleh Salman. Ternyata gurunya yang dari Amuriyah ini pun hampir-hampir menjemput mautnya. Kebiasaan Salman, kalau sudah melihat kebersamaan sama gurunya singkat, datang Salman minta wasiat sama gurunya. Salman ceritain kenapa dia bisa sampai di situ. Gurunya bilang, nah ini sangat beda ini di Amuriyah. Bunai, wallahi ma a'lamuhu asbah ala ma kunna alaihi ahadun minan nasi amuruka an ta'tiyah. Kata yang gurunya di Amuriyah, Salman, tidak ada lagi orang yang saya ketahui memiliki keyakinan yang sama dengan saya. Lihat, ghurba, asing banget Pak. Gak ada, tidak ada ini. Kalau ada aja tadi satu-satu udah jarang-jarang banget, gak satu tempat gitu. Ini sudah di daerah Eropa, kata orang ini saya tidak menemukan ada orang yang sama keyakinan dengan saya. Walakinnahu, dengar, akan tetapi zaman ini, ya, ini zaman yang akan turun seorang nabi. Huwa mab'utsun bidini Ibrahim, yang nabi tersebut diutus dengan agamanya Nabi Ibrahim. Yakhruju bi ardil arabi muhajiran ila ardi baina harrataini bainahuma nakhl. Nabi tersebut akan hijrah dari tanah orang Arab ke tanah yang dipenuhi dengan batu dan pepohonan. Maksudnya dari Mekah ke Madinah. Jadi di Eropa nih percakapan ini. Bihi alamatun la tukhfa, kata si gurunya Salman, dan Nabi tersebut punya ciri-ciri yang tidak tersembunyi. Apa saja ciri-cirinya? Kata gurunya Salman, ya'kulul hadiyah wa la ya'kulu sadaqah. Dia kalau dikasih hadiah makan, tapi kalau dikasih sedekah tidak akan makan. Ini dua. Satu lagi, baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara kedua pundaknya itu ada tanda kenabian, bulat gitu. Ada tanda kenabian. Fa in istata'ta an talhaqa bitilkal biladi faf'al. Kalau kamu mampu untuk sampai ke sana Salman, datang aja. Coba Pak pikir, apa informasi yang Salman dapatkan? Pertama, Arab, oke, alhamdulillah dapat. Kedua, ada tempatnya itu pepohonan dan batu. Aduh, ini di mana? Pohon korma sama
Batu. Mudah itu informasinya. Arab, pepohonan kurma dan batu. Udah selesai. Itu tempat. Nabinya 3 ciri-cirinya. Makan hadiah, tidak makan sedekah, dan ada tanda kenabian di belakang punggungnya. Itu aja yang modalnya Salman. Salman lanjutin ceritanya mengatakan, "Famakathtu bi amriyati ma syaa Allahu an amkuth." Akhirnya guruku wafat dan aku tidak pergi kemana-mana, aku stay di Amriyah. Ya, thumma marra bi nafar min kalbi tijaran. Coba antum berpikir jemaah sekalian. Salman nggak tahu Arab tuh arahnya ke kanan apa ke kiri. Nggak tahu dia di mana, dia nggak tahu. Kata Salman, kemudian ada gerombolan orang-orang Arab saudagar itu lewat di hadapan saya. Lihat bagaimana Allah membuat skenario begitu indah untuk Salman. Lewat di hadapan Salman. Begitu lihat, ya. Dan orang-orang mengatakan orang ini tujar, para pedagang dari tanah Arab. Wah, Salman semangat. Salman menyambangi mereka. Dan Salman mengatakan, "Tahmiluni ila ardil Arab," kata Salman. "Mau gak kalian bawa saya ke tanah kalian, ke tanah Arab?" Salman gak mikir apa-apa jemaah. Yang dipikir sama Salman cuma satu, sampai ke tempat dan Nabi yang telah direkomendasikan oleh gurunya. Itu aja udah. Kebenaran itu yang Salman mau ambil, itu aja. Gak pikir nanti di kerja apa, nanti rumahnya di mana, gak ada pikirannya Salman. Kata orang-orang Arab ini, ya, kata Salman, "Mau gak kalian membawa saya ke tanah Arab?" Bayarannya, kata Salman, "Kalian lihat tuh, ada kebun di sebelah sana dengan sapi-sapinya. Lihat," katanya. "Kalian lihat kebun di situ dengan kambing-kambingnya. Lihat, ambil semua buat kalian, bawa saya ke tanah Arab," kata Salman. Subhanallah. Ambil semua, kata Salman, bawa saya ke tanah Arab. Allahu Akbar. Ini nggak kaleng-kalengnya. Ini hijrahnya hijrah yang luar biasa. Singkat cerita, Salman radhiyallahu taala anhu, ya, akhirnya orang Arab tersebut menyetujui, ya, orang Arabnya menyetujui bahwa dia akan membawa Salman ke tanah Arab dengan bayaran seluruh kambing dan sapinya Salman. Fahamaluni, kata Salman. Akhirnya saya diajak tuh, jalan saya dari Amriyah menuju ke tanah Arab. Hatta idza qadimu biya wadi al-qura zalamuni. Begitu saya sampai di salah satu lembah yang sudah mau masuk tanah Arab, zalamuni. Ini orang-orang Arab ini menzalimi saya, kata Salman. Saya dijual sebagai budak ke masyarakat sekitar. Ya Allah. Saya dijual sebagai budak ke masyarakat sekitar. Fakuntu indahu, dan kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang membeli saya, majikan saya, orang Yahudi. Dibeli sama orang Yahudi, tinggal di rumah orang Yahudi. Yang menyenangkan untuk Salman adalah Salman melihat pohon kurma. Itu yang bikin Salman bahagia. Ya Allah, kata Salman, ini pohon kurma nih. Kan ini salah satu ciri tempat yang telah dikatakan oleh gurunya sebelumnya. Apakah ini Madinah? Ternyata bukan Madinah. Udah dia jadi budak, itu bukan Madinah. Kata Salman, berjalan waktu, sepupu atau keponakan dari majikan saya datang. Lalu akhirnya menawar saya dan membeli saya, kata Salman. Dijual. Jadi si Om ini ngejual Salman kepada ponakannya. Dan antum tahu, ponakannya ini Yahudi Bani Quraidah yang tinggal di Madinah. Lihat, yang tinggal di Madinah, Yahudi Bani Quraidah yang tinggal di Madinah, dibawa Salman ke Madinah. Allahu Akbar. Lihat, gimana perjalanan Salman ke Madinah ini azim, besar banget. Fahtamalani ila al-Madinah, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu fa 'araftuha bi sifati sahibi, kata Salman. Begitu saya sampai di Madinah, saya lihat tuh batu-batu yang warna hitam, ada pohon-pohon kurma, persis banget dengan apa yang telah disifatkan oleh guruku sebelumnya. Wa ba'atha Allah wa rasuluhu.
Kemudian ya, akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu bekerja di Madinah, tepatnya di kebun orang Yahudi tadi dari Bani Quraidah. Ya, tapi kata Salman, saya masih ragu, bener gak ini Madinah gitu. Bener gak nih tanahnya nih? Sampai saya lagi mengurus kurma, ya, maksud di atas pohon, kata Salman, di atas pohon. Ini majikanku kedatangan tamu, sepupunya. Sepupunya bilang, ya, kepada majikannya Salman, dan Salman dengarlah, kan Salman di atas, ya, majikannya di bawah. Kata sepupunya, qatalallahu Bani Qailah. Semoga Allah memusnahkan Bani Qailah. Bani Qailah itu orang Ansar. Semoga Allah memusnahkan orang-orang Ansar. Wallahi innahumul an la mujtama'una bi Quba ala rajulin qadima ala min al-Makkah al-yawm yaz'umuna annahu nabi. Hari ini mereka tuh orang-orang Ansar lagi pada ngumpul di Quba menyambut orang datang dari Mekah yang ngaku jadi nabi. Salman dengar di mana? Atas pohon. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Falamma sami'tuha akhadhatni al-urwa hatta dhanantu sa'asqitu ala sayyidi." Kata Salman, begitu saya mendengar kabar tersebut, saya gemeter di atas pohon kurma. Nafasnya tuh jadi nggak beraturan gitu. Karena ini perjalanan saya ini ujungnya ini gitu. Nabi. Ternyata benar barusan dikatakan. Ada yang di Kuba lagi pada nunggu Nabi. Bayang. Sampai-sampai saya gemetar, saya khawatir, saya jatuh dan menimpa majikan saya, kata Salman. Akhirnya Salman turun pelan-pelan. Ini nafasnya gak beraturan, Pak. Namanya orang nervous tuh gak beraturan nafasnya. Dia turun dari pohon kurmanya, nimbrung dengan obrolan majikannya dan tamunya. Kata Salman, "Madza taqul? Madza taqul?" Apa tadi? Apa beritanya? Kata Salman. Majikannya langsung gampar Salman. Pah! Pembantu ikut-ikutan gitu. Kan dia budak, ngapain ikut-ikutan? Enggak, kata Salman, saya cuma pengen dengar lebih jelas aja. Dalam hatinya Salman, saya punya informasi besar tentang orang ini gitu loh, tentang Nabi yang akan datang. Akhirnya di sore hari, ya, Salman bawa beberapa kurma dari rumah majikannya. Dia datang ke Quba. Ya, dia datang ke Quba, dia melihat orang yang dikatakan itulah Nabi. Ya, Nabi kita Muhammad SAW dan beberapa para sahabatnya. Salman itu langsung datang menghampiri Nabi SAW dan memberikan sekantung kurma tersebut. Kata Salman, sesungguhnya saya punya satu kantung kurma dan saya melihat yang paling pantas untuk disedekahkan adalah Anda dan teman-teman Anda yang baru datang dari Mekah. Silahkan ambil sedekah ini. Diambil sama Rasulullah SAW. Ciri-cirinya apa? Tidak makan sedekah. Salman setelah itu ngumpet, Pak, bersembunyi nih. Dia mau lihat dimakan atau tidak. Salman lihat Rasulullah SAW buka tuh kantung kurmanya, dijatuhin kurma-kurmanya oleh Rasulullah SAW. Rasul panggil para sahabat, sini, makan, kata para sahabat. Makan, kata Rasul, makan. Rasul tidak makan. Di situ Salman memperhatikan dan mengatakan, hadhihi wahidah, ini ciri pertama nih. Dia nggak makan sedekah, bener loh dia nggak makan sedekah. Keesokan harinya, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ya, beliau membawa sekantung kurma lagi. Dibawa sekantung kurma sama Salman. Datang lagi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan kepada Rasul, ini saya punya sekantung kurma yang saya melihat tidak ada yang lebih pantas untuk diberikan hadiah ini melainkan engkau dan teman-temanmu. Silahkan ambil hadiah ini. Diambil sama Nabi SAW. Salman sembunyi lagi. Dilihat oleh Salman, dimakan atau tidak. Karena ciri-cirinya apa? Makan hadiah. Kalau hadiah di-approve, dimakan sama Rasul. Rasul buka, Rasul panggil sahabat, sini. Makan. Rasul ambil kurmanya, dimakan sama Rasulullah SAW. Hataini tsnatain, kata Salman. Ya Allah, ini ciri yang kedua nih, kata Salman. Tinggal sisa satu. Salman mesti ngecek apakah di belakang punggungnya ada tanda kenabian atau tidak. Dan ini pengecekan yang paling sulit.
Gimana ngeceknya? Singkat cerita, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ya menemani atau mengikuti para sahabat serta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah pindah ke kota Madinah, enggak di Kuba lagi. Sampai di satu waktu ya, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan Baqi', di pemakaman Baqi', ya. Saat di pemakaman Baqi' tersebut, ya, Salman ini ingin melihat pundaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul itu memakai pakaian seperti pakaian ihram hari ini, Pak. Ya, tahu kan pakaian ihram? Nah, dipakai itu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Salman mengatakan, ya, aku memperhatikan bagaimana punggungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma ji'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Baqi'il Gharqad. Lalu aku datang wa qad taba'a janazatan min ashabihi alaihi shamlatan lahu wa huwa jalisun fi ashabihi. Dan Rasul itu duduk di tengah para sahabat yang lain, kata Salman. Fasalamtu alaihi. Aku salam sama Rasul. Assalamualaikum, kata Salman. Thumma istadartu anzur ila dhahrihi. Kemudian saya pura-pura ke belakang Nabi, untuk saya ngecek nih ada bener apa enggak. Soalnya dua ciri-ciri udah ada nih. Tinggal satu lagi. Nabi kan pakai baju, pakai selendang tadi. Kata Salman, hal ara khatiman alladhi wusifa li sahibi. Akhirnya Rasul kan menghadap ke depan, Salman di belakang. Rasul ngelihat gitu, Salman di belakang. Apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Arafa anna astathbitu fi syai'in wusifa li. Rasul tahu betul bahwa saya ingin melihat tanda kenabian yang ada di belakang punggungnya. Rasul buka, Pak. Lihat. Rasul buka, fa'alqa rida'ahu an dhahri, fanadhartu ila khatimin fa'araftuhu fankababtu alaihi uqabiluhu abki. Kata Salman, begitu saya melihat tanda yang ketiga, aku peluk Rasul SAW. Aku menangis di pundaknya Rasul SAW. Faqala li Rasulullah SAW, tahawwal, kata Rasul. Kesini, kata Rasul. Ya. Saat Rasul SAW mengatakan Salman untuk berhadapan dengannya, disitulah Rasul SAW juga memeluk Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan disitulah baru Salman mengatakan kepada Rasul SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ Salman udah tahu banget gitu. Ini udah nggak salah. Ini hasil dari perjalanan yang begitu panjang dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Setelah dia masuk Islam, Salman ceritain kisahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saat Salman menceritakan kisahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW mengatakan kepada Salman, ceritain kisahmu ini kepada para sahabat. Ya. Karena ceritanya Salman ini luar biasa. Akhirnya aku ceritakan cerita hidupku kepada mereka para sahabat. Salman sudah resmi menjadi kaum muslimin. Tapi masalahnya satu, dia masih sebagai budak Yahudi. Jadi dia nggak bisa gabung dengan Rasul SAW dan para sahabat, sering-sering nggak bisa. Dia harus stay di sana, di tempat majikannya. Sampai Rasul SAW mengatakan kepada Salman, ya Salman, katib ya Salman, buat perjanjian dengan majikan wahai Salman, bahwa kalau kamu bisa memberikan harta sesuai dengan permintaan majikanmu, maka kamu bebas. Akhirnya setuju majikannya Salman agar Salman itu menanam 300 pohon kurma. 300 pohon kurma, ya, dan beberapa kantung dari perak dan emas. Mahal memang. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saking Rasul sallallahu alaihi wasallam ini apa? Cinta sama Salman, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, a'inu akhakum, bantuin Salman. Bantuin sama kalian Salman menanam 300 pohon kurma. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, kalau sudah siap, panggil saya. Nanti mau didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan Rasulullah SAW mengumpulkan emas dan perak dari para sahabat untuk menebus Salman. Lihat. Dan ini mungkin berjalan kurang lebih 1-2 tahun keadaan ini.
Salman masih jadi budak. Inilah kata Salman yang menjadikan saya tuh gak ikut perang Badar, gak ikut perang Uhud, dan ikut-ikutnya perang itu justru di perang Khandaq, perang Parit, perang Ahzab. Yang memang Parit tersebut memang dari Salman. Karena Salman punya informasi, orang-orang di Syam, mungkin waktu beliau di Syam, ya, itu kalau perang bikin parit mereka. Ini strategi ini dibawa oleh Salman kepada Rasulullah SAW dan akhirnya strateginya berhasil. Ya, dan setelah itu, setelah lunas semuanya, barulah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu bisa bersama terus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jamaah sekalian, ya, ini adalah kisah dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Dan di sini kita bisa mengambil faedah yang luar biasa dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kajian kita tentang sabar meniti jalan kebenaran. Sebenarnya tidak butuh untayan faedah lagi kalau kita bisa fokus melihat bagaimana perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Coba antum bayangin, mulai dari Asbahan, pindah ke Syam, dikecewakan oleh guru pertamanya, masih tetap stay di Syam periode yang kedua, guru yang kedua. Setelah itu mesti pindah ke Mosul dari di daerah Irak. Setelah daerah Irak, pindah lagi ke daerah Nasibin di Aljazair. Setelah Aljazair, Nasibin, pindah lagi ke Amuriyah yang ada di Eropa. Setelah di Eropa, baru pindah ke tanah Arab dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan itu juga nggak mulus. Dia jadi budak dulu berapa tahun. Ya, dia harus dipukul dulu dengan majikannya. Tapi bagaimana kekuatan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu? Dari kisah ini, Pak, kita bisa mengambil pelajaran. Ya. In tasdukillah yasdukka. Kalau Anda jujur sama Allah, Allah akan berikan jalan. Kalau jujur sama Allah, Allah pasti akan berikan jalan. Tidak mungkin tidak. Salman ini jujur bahwa dia hanya ingin kebenaran. Udah. Coba berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menyeret Salman ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu karena kejujuran dirinya. Siapa yang sangka dari Asbahan dikurung lalu bisa muter-muter sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. In tasdukillah yasdukka. Ini konsep besar nih Bapak, Ibu-ibu sekalian. Kejujuran kita kepada Allah itu akan menjadikan Allah memberikan apa yang kita harapkan. Pasti. Untuk perhatikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah taala. Imam An-Nasa'i meriwayatkan tentang adanya seorang Arab Badui, Arab pegunungan, datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam lalu mengatakan, saya ingin berhijrah bersamamu. Kata Rasulullah SAW, silahkan. Jadi orang ini masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, tidak lama kemudian ada satu peperangan yang harus diikuti oleh kaum muslimin, tepatnya di perang Khaybar. Orang yang baru masuk Islam tersebut masuk namanya jadi salah satu tentara kaum muslimin. Ikut di Khaybar. Setelah peperangan tersebut selesai, dia sehat walafiat, tidak luka, apalagi mati syahid. Bahkan justru mendapat harta ghanimah, harta rampasan perang. Begitu harta rampasan perang ini sedang dibagi oleh Rasulullah SAW, Rasul kasih gitu loh. Kamu kasih si fulan tadi, tentara ini nih. Oh iya. Nyampe ke dia, dikasih sama dia gitu. Pas dikasih sama dia, orang ini bilang, "Mahada. Ini apa?" Orang ini mengatakan, "Hadza qasamun qasamtuhu lak." Ini bagian, kita udah dibagi semua. Oh enggak. Dia datang ke Rasulullah SAW. Datang ke Rasulullah SAW nanya, "Ya Rasulullah, ma hadza?" "Ya Rasulullah, ini kok harta sih?" gitu. "Kok masuk Islam dapat harta sih?" Kata Rasulullah SAW, "Hadza qasam qasamtuhu lak." Ini emang udah bagiannya kalau perang dapat ghanimah.
Apa kata sahabat ini? Dia bilang, wallahi ma li hadza taba'tuka, demi Allah bukan karena harta ini aku ingin ikut denganmu ya Rasulullah, walakin ala an urmiya hahuna fa amutu adkhul jannah, tapi aku ingin tertancap anak panah tepat ke leherku, mati masuk surga. Itu melihat niatnya dia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? In tasduqillah yasduq. Kalau kamu jujur dengan niatmu ini kepada Allah, pasti Allah akan berikan. Apa niatnya tadi? Tertancap anak panah, mati, masuk surga. Lihat, keinginannya luar biasa. Akhirnya terjadi peperangan yang kedua. Orang ini masih masuk dalam deretan tentara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk dan berperang. Saat perang ini mulai kondusif, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu didatangkan oleh para sahabat satu jenazah, dibopong oleh para sahabat yang telah tertancap anak panah tepat di lehernya. Rasul begitu melihat jenazah ini mengatakan, huwa. Ini orang yang waktu itu mengatakan, aku ingin tertancap anak panah, mati, masuk surga. Kata para sahabat, na'am ya Rasulullah. Iya, ini orangnya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Sadaqallaha fasadaqa. Orang ini jujur sama Allah. Allah kasih apa yang dia inginkan. Apa yang terjadi? Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut menguburkan orang ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam melepaskan jubahnya untuk bisa mengalungkannya atau menjadikan kafan bagi dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menguburkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakannya dan mengatakan, Allahumma ya Allah, inna hadza 'abduk, ya Allah ini hambamu, kharajan muhajiran fi sabilik, dia keluar berhijrah di jalanmu, qutila syahidan, dia mati syahid. Apa kata Rasul? Wa ana syahidun ala dzalik, dan aku mau jadi saksinya nanti ya Allah. Bagaimana orang ini mendapatkan begitu banyak keistimewaan. Yang diinginkan cuma satu, tertancap anak panah, mati, masuk surga. Tapi apa yang dia dapatkan? Dia didoain sama Rasulullah SAW. Rasul bersaksi atas kejujuran yang dia miliki. Rasul bahkan mau bersaksi di hadapan Allah tentang kejujuran orang ini. Lihat, intasduqillah yasduq. Kalau kita berani jujur dengan niat kita sama Allah, tidak mungkin Allah menyanyiakan kita. Gak mungkin. Makanya lihat Salman, dia jujur pengen kebenaran. Dia cari kesana kesini, dapat jadi sahabat ya Allah. Kan bukan gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan Salman setelah Rasul wafat. Mungkin jadi tabi'in gak sampai jadi sahabat, mungkin. Tapi apa yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah menginginkan Salman jadi sahabat. Kenapa? Kejujuran, sabar meniti jalan kebenaran, sabar. Kalau sekarang kita misalnya, kita ingin dapat surga, kita mesti sabar. Kita sebenarnya gak ada bedanya dengan Arab Badu yang tadi tertancap anak panah di lehernya. Kita sama-sama mau ke surga. Perjuangan yang berbeda. Dia sanggup buat jihad, dia gak mikir yang lain. Dia bilang tertancap anak panah, mati, masuk surga. Udah itu tujuannya dia itu. Lihat bagaimana kekuatan kejujuran yang begitu besar. Akhirnya dia sabar ngikut jihad, dia sabar harus terkena luka, akhirnya dia harus sabar juga tertancap anak panah. Tapi apa yang dia dapatkan? Surga yang dia dapatkan. Maka ini pelajaran besar bagi kita semua, Bapak sekalian dan Ibu sekalian. Jujur dalam mengharapkan sesuatu di hadapan Allah. Kalau mau surga, ya udah perjuangin surga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Rasulullah SAW mengatakan yang Allah tawarkan kepada kalian itu mahal, dan yang Allah tawarkan kepada kalian itu surga. Surga, masa surga murah? Gak mungkin surga mahal. Orang kenikmatan selama-lamanya di sana, masa murah? Gak mungkin murah jemaah. Gak usah jauh-jauh jemaah. Internet unlimited aja itu mahal, ya kan? Unlimited. Ini kenikmatan unlimited. Terus murah? Nggak mungkin. Ini harus ada perjuangan yang kita bayarkan. Lihat Arab Badawi tadi memperjuangkan darah dan ruhnya untuk surga. Ya, kita juga harus ada yang diperjuangin.
Waktu kita harus perjuangkan untuk bisa mendapatkan surga. Tenaga kita juga seperti itu, harta kita seperti itu, pikiran kita seperti itu. Harus ada apa yang kita bisa menjebatani kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pelajaran yang besar dari kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwa kita kalau mau dapat kebenaran, dapat kebahagiaan, sabar. Kayak saya bilang tadi di awal, ngaji aja perlu sabar. Perlu sabar. Ya, kalau nggak sabar, bubar gitu. Ya. Makanya sesuatu yang bernilai itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan kesabaran. Ya. Sesuatu yang bernilai tidak mungkin didapatkan kecuali dengan kesabaran. Harus sabar, ini kunci. Dan kalau kita udah sabar, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan. Wa may yattaqi wa yasbir. Siapa yang mampu bertakwa dan sabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, kata Allah. Ya. Makanya jemaah sekalian, barakallahu fikum. Mungkin itu faedah yang paling penting yang bisa kita dapatkan di kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, agar kita bisa lebih kuat bersabar untuk meniti jalan kebenaran. Ya, kalau contoh misalnya antum ada kajian yang antum butuhkan, misalnya antum pedagang lalu antum dengar ada kajian tentang muamalat di daerah misalnya Bandung misalnya, itu cocok banget buat antum. Jalan tidak? Jalan. Kan kita kan bukan jalan dari Asbahan ke Syam. Kita cuma dari Tanjung Priok ke Bandung. Itu nggak jauh gitu. Kalau kita butuhkan itu, kita kejar. Sabar meniti jalan kebenaran. Sabar. Ya, sabar. Makanya jemaah sekalian, barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik serta kesabaran agar kita bisa sampai kepada kebenaran, dan kebenaran ini menyampaikan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin jika ada 1-2 pertanyaan dipersilahkan. Ada yang bertanya? Ini tanya langsung apa pakai tulisan? Tulisan, boleh langsung. Boleh langsung, boleh tulisan. Tafadhol. Ya, jazakallah khair. Tafadhol. Iya. Tadinya ada kajian, sekarang udah nggak ada kajian. Iya. Itu apa ya? Salah satu dinamika dalam dakwah. Ya, itu dinamika dalam dakwah. Bahwa kadang dakwah itu bisa diterima dan lancar di satu masjid, tapi kadang-kadang juga tidak. Ya, yang pertama harus dilakukan adalah introspeksi. Introspeksi mulai dari penggiat kajian tersebut, dalam hal ini adalah panitianya, ya, bagaimana dia bisa memanage itu semua dengan baik, ya, harus baik dengan DKM masjidnya, itu harus erat, harus baik, dan nurut gitu, ya, dan nurut. Karena minjem, kalau orang minjem itu nggak bisa semaunya, ya. Orang kalau minjem nggak bisa semaunya. Orang kalau minjem, ya, itu sewaktu-waktu diambil pinjamannya harus rela. Nah, itu yang terjadi banyak di teman-teman kita di kajiannya. Kalau tempat-tempatnya itu nggak bisa ada kajian gitu loh, atau kajiannya minjem masjid orang gitu, itu biasanya. Ya, makanya introspeksi. Ini di mana letak kesalahannya? Ya, apakah ustadznya kalau datang sudah di briefing belum bahwa ini kita masjidnya minjem? Ya. Kita khawatir kalau ada hal-hal yang sensitif bisa di skip dulu atau dihaluskan dan lain sebagainya. Ini harus di briefing ustadznya. Maksudnya bukan di briefing, diinformasikan gitu loh. Keadaan masjid itu seperti apa, keadaan jamaah itu seperti apa. Karena ilmu dalam dakwah itu, ya, ada 3. Pertama, ilmu yang akan kita sampaikan ini harus pasti gitu. 2, cara menyampaikannya harus tepat. 3, kepada siapa kita sampaikan, kita harus tahu.
Ya, makanya tugas dari yang yang mengadakan kajian untuk bisa memberikan informasi ini kepada asatidahnya, agar asatidahnya bisa memilihkan mana kira-kira tema yang lebih tepat, kalimatnya seperti apa agar lancar. Itu yang pertama, introspeksi. Dan yang kedua, ya, tentu satu masjid dilarang kajian, masih banyak masjid-masjid yang lain. Ya, masih banyak masjid-masjid yang lain. Kita harus tetap menuntut ilmu dimanapun ilmu itu berada. Dari kisah Salman juga kita bisa dapatkan itu. Ya, di Syam gurunya mati, pindah dia. Ya, dan terus seperti itu. Makanya kita harus tiru semangatnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, Bang. Dalam kisah Salman Al-Farisi, kalau tidak salah, ada bagian mukjizat Nabi yang bikin berat emas itu benar atau enggak? Bikin apa? Emas jadi berat. Emas jadi berat. Yang orang Yahudi yang bisa berusaha kan dia salah satu yang minta persyaratan emas. Iya. Maksud yang itu. Itu kalau nggak salah sanggupan Nabi bikin emasnya itu jadi berat, jadi banyak. Apakah itu? Iya. Ya. Dalam hadis ya, memang seperti itu ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan emas kepada Salman yang takarannya tuh tidak sesuai dengan yang diminta oleh orang Yahudi itu. Namun begitu kata Salman, saya timbang takarannya sesuai dengan orang yang diinginkan oleh orang tersebut. Dan itu mungkin yang dimaksud dari mu'jizat tadi tersebut ya. Mu'jizat, iya betul. Wallahu a'lam. Lagi Pak? Pak silakan. Seorang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji karena kuotanya sangat terbatas atau set umroh. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang itu apabila belum sampai berangkat kemudian meninggal gitu? Yeah. Sedangkan itu dia kemampuan gitu. Iya, barakallahu fikum. Iya, pertama ya, yang wajib haji itu adalah setiap muslim ataupun muslimah yang sudah baligh, dia wajib haji. Dan haji memang dalam hadisnya tuh man istata'a ilaihi sabila, untuk orang-orang yang mampu. Bukan untuk mengendorkan semangat, bukan. Tapi justru ada biar mampu gitu loh. Ya, itu untuk memotivasi kita agar bisa mampu. Nah, pada saat seseorang sudah punya kemampuan secara finansial, ya, karena kemampuan haji itu otomatis dua, finansial dan fisik. Ya, dia punya finansial oke, ya, duit ada, tapi dia nggak mampu untuk haji secara fisik. Maka orang seperti ini, kata para ulama, dia membayar orang untuk menghajikan dirinya. Ya, dia membayar orang untuk menghajikan dirinya. Ya, ada kasus yang lain, ya, finansial tidak oke, tapi fisik oke. Ya, ini gimana? Dia harus berjuang mengumpulkan finansial tersebut. Ya, dia harus berjuang mengumpulkan itu. Ya, kalau sudah terkumpul, apa yang dia lakukan? Daftar haji. Ya, daftar haji. Sekarang daftar haji berapa tahun? Hah? Berapa? Anak terakhir nanya di bank apa ya itu ya? BSI kalau nggak salah. Dia lagi buka tuh di Jakarta Timur itu di bawah 20 tahun lah. Ya, di bawah 20 tahun. Lama nggak? Hah? Lebih lama kalau antum gak nabung. Kalau ditarsok-tarsok itu lebih lama. Ya. Jadi apa solusinya? Dapat berapa? Tabung langsung. Waktu gak berasa. Dan kalau Allah inginkan kita berangkat di 10 tahun kemudian, berangkat kita. Yang penting tuh Allah lihat ini orang jujur nih, mau gitu. Kan kalau jujur ada jalan. Buka tabungan hajinya, tabung di situ. Apalagi masih muda. Antum kalau bisa, sekarang umur 20 misalnya, taruhlah 20 tahun. Itu berarti umur 40, itu insya Allah 40 masih oke lah. Tapi kalau nabungnya dari umur 40, hajinya umur 60, udah mulai lemah. Jangan, kalau bisa haji, antum tuh dalam keadaan masih oke itu. Badan masih fit, masih kuat. Ya, makanya mungkin dari bapak-bapak yang punya anak, ya, masih umur 15 tahun, tabungin haji. Ya, jadi begitu 20 tahun kemudian dia masih oke dan bisa haji dengan baik gitu. Ya.
Dan itulah intinya, bahwa kita memiliki sikap atau langkah yang konkret untuk mewujudkan haji kita. Kalau kita sudah memiliki langkah yang konkret ya untuk mewujudkan haji kita, bara'ati dhimmah, selesai. Kalau misalnya kan 20 tahun ya, ternyata pas ke 10 tahun udah meninggal orangnya, udah cukup. Itu dia sudah membuat langkah yang konkret untuk dia berangkat haji. Orang seperti ini biiznillah tidak ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang bermasalah itu yang tidak ada langkah konkret, ya. Yang kedua mampu tapi tidak haji. Mampu tidak haji, orang mampu secara finansial, waktu mampu, fisik mampu, ya. Itu kalau orang duitnya banyak Pak ya, itu ada haji yang harganya mahal tuh. Haji furoda. Berapa duit ya? Hah? 300 juta. Ya. Ini kalau orang duitnya 30M, 300 juta kecil. Ya, dia wajib haji bayaran itu, wajib. Bayar itu berangkat dia. Kalau duit kita 30 juta, berarti kita nunggu tuh berapa puluh tahun. Tapi kalau duitnya udah miliaran, dia bayar tuh. Harus. Dan ajaibnya manusia tuh apa? Punya duit 30M, datang haji 300 juta, mahal banget. Wah ini mahal, tapi mobil ganti dari Pajero ke Alphard, Alphard double jadi 2 Alphardnya, rumah nambah lagi, apartemen beli. Ini gimana? Dia kan diciptakan untuk bisa haji sama Allah, bukan diciptakan nambah mobil, nambah aset, bukan. Diciptakan sama Allah untuk pergi haji. Ya, maka orang-orang yang seperti ini, kalau menurut Umar bin Khattab, ya, Umar akan meminta upeti dari dia. Upeti ini diminta kepada siapa? Kepada orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Umar ini nyinggung mereka. Yang kaya, mampu gitu ya, yang mampu lalu gak haji, itu cuma orang kafir. Kalau muslim mampu, itu pasti haji. Yang mampu gak haji, itu hanya orang kafir. Jadi Umar itu keras banget untuk mereka yang tidak mau haji padahal mereka mampu. Ya, intinya kita punya langkah konkret. Kalaupun qadarullah kita dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai hisabnya di hadapan Allah. Dan tadi umroh itu tidak mengganti haji, terutama ya. Tidak mengganti haji. Dan ya enggak apa-apa, laksanakan umroh ya agar kita bisa menguji ke Baitullah, tapi tidak menggantikan haji kita. Wallahu a'lam. Lagi. Ya. Bagaimana menanggapi keluarga besar yang pemahamannya berseberangan dengan kita misalnya. Ya, kalau keluarga ya, kita bawa santai aja, jangan dibawa tegang. Ya, kalau keluarga dibawa asik aja. Dan jangan melulu setiap ketemu mereka ngomongin perbedaan di antara kita. Ya ribut terus, apalagi kita masih muda. Yang beda sama kita nih udah senior di situ di keluarga. Jangan. Ya, kadang akhlak kita itu lebih baik daripada lisan kita, agar kita bisa berdakwah dengan sikap. Ya, kalau dia lihat antum nih, masya Allah sudah terkenal di depan dia suka ngaji, ada jenggotnya lagi sekarang. Ya, dilihat celananya, cingkrang. Jangan-jangan nih yang itu tuh. Ya, tapi kalau kita bisa bayar kecurigaan itu dengan sikap kita kepada dia, insya Allah aman semuanya. Ya. Apalagi untuk anak muda. Jadi jangan dibawa tegang, jangan dibawa debat, tapi dakwahkan mereka dengan sikap. Wallahu a'lam. Ada lagi, Bapak-bapak? Iya. Mengenai sama visi zaman syariatnya Syariat waktu itu dulunya. Iya. Fa'ala kulli hal, syariat secara umum ya itu sama dalam sisi tauhid. Ya, Nasrani yang zaman kemurniannya tentu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka salat. Bahkan sebelum itu pun mereka pada salat, di zaman Bani Israil pun mereka salat. Tapi cara salatnya kita tidak dikabarkan bagaimana cara salatnya. Ya. Kan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa di antara Bani Israil itu datang generasi berikutnya khalfun adha'us shalah. Ada generasi yang akhirnya meninggalkan salat. Ini menandakan bahwa dulunya Bani Israil semuanya salat. Semuanya salat, tapi kemudian ada generasi yang meninggalkan salat. Makanya Salman kan dalam hadisnya mengatakan, aku bisa salat bareng bersamamu. Itu ada salat memang.
Namun cara sholatnya seperti apa, rakaatnya berapa, waktunya kapan, wallahu a'lam, tidak dikabarkan. Begitu. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khair Bapak-bapak sekalian, Ibu sekalian. Semoga kita bisa mendapatkan faedah yang berarti pada kajian kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.